Di seberang danau Galilea ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimateraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Saudari-saudara, demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan hari ini mengisahkan tentang mana, tentang roti. Bacaan pertama, bacaan Injil, soal roti, soal mana. Dan mungkin Anda juga bisa mengira-ngira arahnya kemana, ke Ekaristi pastinya. Tapi kalau kita melihat dalam bacaan kedua, Paulus mengajak kita untuk hidup berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Ada hubungannya juga dengan Ekaristi, kita lihat akan nantinya. Sebagai manusia, kita pasti punya beribu alasan, bahkan kalau tidak ribuan, mungkin jutaan alasan bila kita hidup dalam kebencian, hidup dalam kedengkian, hidup dalam tidak percayaan. Kita punya berjuta alasan untuk mengeluh, ngedumel, ngomel, dan segala macamnya. Hati dan pikiran kita, mereka yang hidup dalam ketidakpercayaan, dalam kedengkian, kemarahan, dendam, dan segala macamnya, pasti punya alasan untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, dan tidak melihat bagaimana dirinya sendiri hidup dalam emosi-emosi yang negatif ini. Sehingga setiap hal yang saat bangun pagi, isinya adalah sesuatu yang tidak baik. Ini mengeluhkan hal ini, mengeluhkan pasangan, anak-anak, segala macamnya dikeluhkan. Ngomel di mana-mana dan segala macamnya. Karena mereka tidak melihat kebaikan, mereka tidak melihat sesuatu yang diberikan oleh Tuhan atau dalam hal ini, dan mereka tidak bisa melihat terang. Hidupnya bisa jadi penuh dengan kegelapan, kepahitan. Dan ini kalau dalam
bacaan kedua, Rasul Paulus memperlihatkan kepada kita bahwa kita hidup dalam pikiran yang sia-sia. Kemarahan, dendam, iri hati, kedengkian, kecemasan, apalagi dan segala macamnya, ini adalah pikiran yang sia-sia. Dan lebih penting adalah dari Paulus, orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita semua adalah orang yang mengenal Allah. Kita semua adalah orang yang menerima rahmat iman dari Tuhan. Kita semua telah dibaptis dan terutama telah dipersatukan dalam perayaan Ekaristi Kudus. Dengan artian bahwa kita diajak oleh Tuhan untuk hidup menjadi manusia yang baru. Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bagaimana kita, ciri-ciri orang yang hidup dalam manusia baru adalah diciptakan menurut kehendak Allah, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Hidup dalam kebenaran adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa hidup kita dari kita bangun sampai tertidur ataupun istirahat, semuanya adalah dalam penyelenggaraan ilahi. Seperti dikatakan oleh Paulus bahwa kita hidup dalam kehendak Allah. Orang yang melihat kebenaran bahwa kita semua ada dalam rencana ataupun rahmat penyelenggaraan ilahi, kita akan dipenuhi dengan rasa syukur. Harapannya seperti itu. Apalagi kalau kita diciptakan untuk kekudusan yang sesungguhnya. Setiap hari kita diajak untuk hidup dalam kekudusan. Ataupun kalau tidak mengusahakan kekudusan dalam kehidupan kita. Artinya bagaimana kita setiap saat mencari kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan Ekaristi membantu kita untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Ekaristi yang kita tahu bahwa kita semua diajak untuk bersyukur. Kita semua yang menghadiri Ekaristi setiap hari ataupun setiap minggu, diajak ataupun semoga diharapkan juga diubah oleh Tuhan, hati dan pikiran kita untuk hidup dalam rasa syukur. Bila mereka yang hidup dalam kemarahan, kedengkian punya berjuta alasan untuk ngomel, untuk ngedumel dan mengeluh dan segala macamnya, orang yang hidup dalam kasih Tuhan mempunyai, saya rasa cukup satu alasan saja, untuk bersyukur. Satu alasan bahwa yang pertama kita dipilih oleh Tuhan untuk menerima iman akan kebangkitan, iman akan Tuhan yang menyertai kita. Dan itu yang pertama dan yang utama, bahwa iman ini yang perlu kita syukuri, bahwa Tuhan Allah yang maha baik telah memberikan kepada kita putranya. Dan saya rasa apalagi yang harus kita minta, bila Tuhan memberikan putranya kepada kita untuk menyertai kita semua. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang telah bangkit pastinya juga akan memberikan kebangkitan kepada kita. Juga Paulus mengatakan kita hal-hal yang sia-sia seperti yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan Injil, bahwa mereka yang telah mengalami mujizat roti yang diubah, yang diberikan kepada banyak orang, mereka datang kepada Yesus karena mujizat roti ini, bukan karena iman. Tetapi kita semua hadir di sini, dan saya rasa dan saya boleh yakin bahwa kita semua hadir di perayaan Ekaristi adalah karena iman kita akan Tuhan. Iman di mana Yesus tidak hanya memberikan roti, tetapi Yesus memberikan dirinya kepada kita. Dan tentunya tidak hanya memberikan dirinya, tetapi juga seluruh anugerah dan rahmat yang boleh kita terima dari Tuhan yang maha baik. Mas saudara-saudara yang terkasih, kita semua adalah manusia baru dengan baptisan yang telah kita terima.
Semoga kita semua menghidupi perayaan Ekaristi dengan penuh iman, dengan penuh kebenaran dan penuh kekudusan, sehingga kita senantiasa hidup dari pagi sampai malam, kehidupan kita senantiasa dipenuhi dengan rasa syukur. Dan saya rasa saya boleh yakin juga bahwa orang-orang yang dipenuhi dengan rasa syukur pastinya akan mempunyai kehidupan yang lebih baik, dan juga tentunya akan begitu banyak orang yang datang dalam hal ini karena memberikan energi positif, wajah yang lebih cerah. Kalau mau awet muda, ya kuncinya adalah bersyukur. Ya kalau ya mungkin yang dokter atau segala macamnya, kita melihat kalau orang yang selalu hidup dalam kemarahan, kedengkian, ngomel dan segala macamnya, tidak akan ada orang yang mendekati. Mau dekat aja sudah diomeli, gitu, sudah ditegur dan segala macamnya. Dan mungkin juga wajahnya mungkin berbeda. Tetapi orang yang penuh dengan syukur pasti akan menarik banyak orang, menarik hati. Dan yaitu, kalau kita mau awet muda, kuncinya adalah bersyukur. Dari Ekaristi, saat kita pulang, kita membawa Tuhan, membawa iman kita kepada orang-orang yang membutuhkan sentuhan, membutuhkan kesaksian. Semoga dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap saat, setiap hari Minggu, mengubah hati dan pikiran kita dengan rasa syukur yang berlimpah, dan juga rasa syukur ini boleh kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, pada keluarga kita, komunitas, masyarakat, dan semoga untuk negara kita.